Halo guys, kalian pernah dengar nggak nama Dyah Balitung? Yap, dia bukan tokoh fiksi, bukan juga nama jalan, tapi salah satu raja paling keren di Mataram kuno. Jauh sebelum Majapahit atau Kesultanan Jogja berdiri. Hari ini kita bakal nyelam bareng ke masa ratusan tahun lalu, ke era saat candi belum jadi tempat wisata, tapi jadi pusat spiritual dan kekuasaan. Ayo guys, siapkan teh hangat karena kita cerita bakal panjang banget, menarik dan penuh kejutan. Ayo kita simak. Sebelum ngomongin Dyah Balitung, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu Mataram kuno? Kerajaan ini berdiri di Jawa Tengah sekitar abad ke-8, dikenal dengan pembangunan candi-candi megah seperti Candi Prambanan dan Candi Pelausan. Tapi waktu itu kondisi kerajaan nggak selalu stabil nih guys, kadang damai, kadang perang saudara. Raja demi raja naik dan turun tahta, dan ini di tengah kekacauan itu muncul sosok pemimpin yang akhirnya bikin semua jadi tertata. Dialah Dyah Balitung. Siapa Dyah Balitung? Dyah Balitung ini dulunya bukan pangeran utama, tapi dia dikenal cerdas, berani, dan punya pengaruh besar. Ada dugaan kuat kalau dia naik tahta karena menikah dengan putri raja sebelumnya. Semacam pernikahan politik yang strategis. Tapi jangan salah sangka, meski awal naik karena strategi, Dyah Balitung ternyata pantas jadi raja. Begitu dia pegang kekuasaan, dia langsung bikin gebrakan, mulai dari menyatukan wilayah, memperkuat sistem kerajaan, sampai bikin catatan sejarah, kepemimpinan, dan penyatuan wilayah. Nah, di masa awal pemerintahannya guys, Jawa Tengah dan sekitarnya itu kayak puzzle nih guys, yang berantakan. Banyak daerah yang memberontak atau ngaku merdeka sendiri. Apa yang dilakukan Dyah Balitung? Dia nggak langsung perang, tapi pendekatan cerdas, diplomasi, aliansi, dan bila perlu kekuatan militer. Wilayah Mataram yang tadinya tercerai-berai pelan-pelan kembali bersatu. Dyah Balitung juga menunjuk pejabat-pejabat dari keluarga bangsawan lokal agar mereka merasa dihargai. Strategi ini bikin stabilitas kerajaan makin kuat. Prasasti Mantiasi, jejak sejarah yang penting. Salah satu warisan terbesar Dyah Balitung adalah Prasasti Mantiasi. Buat kamu yang suka sejarah, ini semacam Google Drive guys, Raja-Raja Mataram. Di dalam prasasti ini, Dyah Balitung mencatat urutan para raja sebelum dia. Ini penting banget guys, karena berkat catatan itu, kita sekarang bisa tahu silsilah Raja Jawa kuno dengan lebih jelas. Dengan kata lain, Dyah Balitung bukan cuma mikir masa kini, tetapi juga merawat sejarah buat masa depan. Pembangunan dan kemakmuran. Dyah Balitung juga dikenal sebagai raja yang mendorong pembangunan besar-besaran di masanya. Banyak desa ditata ulang, pertanian diperbaiki, sistem irigasi diperkuat, bahkan ada kemungkinan dia mendukung pembangunan candi-candi di masa transisi antara Hindu dan Buddha. Ekonomi tumbuh, perdagangan jalan, dan rakyat hidup lebih tenang. Gaya kepemimpinannya bisa dibilang mirip manajer proyek modern guys. Dia itu tahu apa yang perlu dibenahi dan siapa yang cocok mengerjakannya. Tantangan dan akhir kekuasaan, tapi namanya juga kerajaan gak selamanya mulus guys. Menjelang akhir masa pemerintahannya muncul kembali ketegangan politik dan perebutan kekuasaan. Ada kemungkinan Dyah Balitung digulingkan atau wafat dalam suasana krisis. Sayangnya catatan sejarah di masa itu nggak terlalu jelas guys, tapi yang pasti setelah dia wafat, kerajaan kembali masuk masa konflik. Meski begitu, nama Dyah Balitung tetap dikenang sebagai raja yang pernah menyatukan dan menata Jawa kuno. Warisan abadi. Sampai hari ini jejak Dyah Balitung masih bisa kita lihat di prasasti-prasasti batu. Dia bukan hanya raja yang membesarkan kerajaan, tapi juga menjaga memori sejarah. Kalau kita jalan-jalan ke museum atau situs sejarah di Jawa Tengah, kemungkinan besar kamu akan menemukan nama Dyah Balitung di sana. Oke guys, itulah cerita tentang Raja Dyah Balitung, seorang pemimpin yang mungkin tidak banyak dikenal orang zaman sekarang, tapi jasanya besar banget untuk sejarah Jawa. Dia itu kayak semacam ngajarin kita satu hal, bahwa pemimpin itu nggak cuma soal kuasa, tapi juga soal menyatukan, mencatat, dan merawat masa depan. Kalau kamu suka konten sejarah kayak gini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu ya guys. Sampai jumpa di cerita sejarah selanjutnya.